dikasihi Tuhan, biarlah kemenangan, kesembuhan, dan kelepasan seperti pujian tadi senantiasa menyertai, melawat kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan minggu ini saya memberi judul Panggilan untuk Bertobat. Diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Panggilan untuk bertobat. Saudara dikasihi Tuhan, kematian adalah sesuatu yang misteri. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil, di mana kelak Tuhan memanggil kita, usia berapa kita nanti dipanggil Tuhan. Itu sesuatu hal yang misteri dalam hidup manusia. Bicara tentang kematian, di luar sana banyak orang-orang yang mati secara wajar, tapi juga banyak orang yang mengalami kematian yang mengerikan, yang menakutkan, sehingga manusia kadang menilai macam-macam cara Tuhan memanggil seseorang tersebut. Saudara, ada pandangan umum saat itu. Misalkan di zaman Nuh, kalau orang-orang mengalami kematian yang mengerikan seperti anak-anak Nuh, semuanya meninggal, mati di dalam gedung yang runtuh. Apa kata teman-teman Nuh? Kamu banyak musibah, anakmu mengalami kematian yang mengerikan. Mungkin itu dosa-dosamu di masa lalu, atau hidupmu yang tidak benar. Contoh lagi, saat murid-murid Tuhan Yesus melihat orang buta itu sejak lahir, apa kata murid-murid Yesus? Mereka mengatakan, "Guru, apakah orang yang buta sejak lahir ini mengalami kebutaan ini karena dosa orang tuanya atau karena dosanya?" Saudara, sebagian orang masih memandang seperti itu. Kematian yang mengerikan, masalah-masalah yang berat, itu karena kena kutuk dari Tuhan. Contoh sekarang ini, saat masalah datang, penyakit datang, usaha bangkrut, bagaimana teologi kesuksesan memandang hal seperti itu? Kurang iman, kurang doa. Orang Kristen nggak boleh seperti itu. Jadi saudara dikasihi Tuhan, sungguh naik pandangan-pandangan seperti itu. Kematian yang mengerikan, musibah yang terjadi pada seseorang yang sangat mengerikan, itu dipandang kutuk, bukan berkat. Atau dosa orang-orang tersebut terlalu besar. Bagaimana Yesus memandang kematian yang terjadi pada manusia yang mengerikan? Jika kita melihat di dalam Lukas ayat 1 sampai 5, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang ada di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara, di mata Yesus,
melihat kematian-kematian yang mengerikan, mengenaskan. Tadi ada orang-orang Galilea saat pergi ke bait Allah mempersembahkan korban. Bagaimana orang-orang Pilatus membantai orang tersebut. Lalu orang mengira, melihat itu dosa, kesalahan mereka terlalu besar. Peristiwa yang kedua, ada 18 orang yang mati tertimpa menara di Siloam. Orang juga melihat apa? Dosa mereka mungkin besar, sehingga musibah kematian mereka sungguh mengerikan. Tapi Yesus melihat apa? Tidak. Dengan peristiwa itu, Yesus mengajak baik para muridnya, orang-orang saat itu, bukan dosanya, bukan kesalahannya, bukan masa lalunya yang buruk, tapi Yesus mengajak apa? Dengan peristiwa kematian-kematian orang-orang yang mengerikan tersebut, Yesus mengajak, tidak. Tapi kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat. Jadi saudara, Yesus menekankan pentingnya untuk bertobat daripada menilai, mengomentari cara-cara orang mengalami kematian yang mengerikan. Yesus mengajak bertobatlah, bertobatlah. Contoh ayat 6 sampai 9 di dalam Lukas 13. Bagaimana kesempatan bertobat dan waktu yang singkat itu Tuhan berikan bagi kita. Contoh misalkan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu apa? Ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Ingat, mungkin tahun depan akan berbuah. Aku akan mencangkulnya, memberi pupuk sehingga bisa berbuah. Jika tidak berbuah, tebanglah. Waktu 1 tahun itu adalah sebuah kesempatan, dan kesempatan itu sangat terbatas. Yesus menceritakan kisah pohon ara ini kepada orang-orang tadi, daripada menilai, melihat, mengomentari orang-orang yang matinya sangat mengerikan, menakutkan. Lebih baik kamu bertobat hari ini. Seruan Yesus, ajakan Yesus juga bagi saya dan kita semua. Panggilan untuk bertobat. Panggilan untuk terus memperbarui hidup ini hari lepas hari. Sehingga apa? Kita betul-betul mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dengan baik, dengan utuh, dengan benar. Saudara, waktu kami sekeluarga mudik di Kediri beberapa tahun yang lalu, kami berkunjung ke beberapa saudara. Dan waktu itu ada kakaknya bapak saya yang terbaring di tempat tidur dan sudah sakitnya cukup lama. Kami menceritakan kasih Kristus. Di dalam Kristus ada pengampunan, ada pengharapan. Jika ibu, bapak percaya Yesus hari ini, Yesus akan menjamin kehidupan kekal di dalam surga. Kami bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Kami menceritakan tentang kasih Kristus di tengah-tengah keluarga
kakaknya bapak saya di Kediri. Kesempatan untuk menceritakan Injil kasih Kristus. Lalu saya membisikkan, membacakan ayat firman Tuhan. Undang Yesus, undang Yesus. Meskipun situasi terbatas, kesehatan sangat rapuh, undang Yesus. Undang Yesus. Yesus menang. Ibu, bapak membuka hati untuk Kristus. Jadi saudara, jika kita melihat firman Tuhan hari ini, daripada kita melihat bahwa di sana ada kecelakaan, sekian orang meninggal, sangat tragis, mengerikan. Terlebih situasi dan kondisi saat ini, sudah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu orang yang meninggal karena COVID-19. Sebagian orang melihat menolak karena itu sangat berbahaya. Daripada mengomentari, mengkritik, membicarakan hal-hal yang mengerikan, di situ mengingatkan kita seperti firman Tuhan di dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan sangat sabar, Tuhan sangat mengasihi. Tetapi jika orang itu tidak mau bertobat, Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum orang tersebut. Di dalam Roma 2 ayat 4-5, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, peristiwa-peristiwa yang mengerikan di sekitar kita, terlebih kematian-kematian yang mengerikan, itu mengingatkan kita terus hari lepas hari hidup kita berserah kepada Tuhan. Itu adalah panggilan pertobatan, dan kesempatan itu sangat terbatas, sangat singkat dibanding kita mengisi hidup-hidup kehidupan saat ini dengan tidak benar. Mari, Tuhan sangat sabar, Tuhan sangat adil. Yesus serukan bagi kita. Kematian di luar sana banyak hal yang mengerikan, menakutkan. Tapi Yesus mengajak kita hari ini untuk kita bisa melakukan yang terbaik, bisa mempersembahkan yang terbaik, dan hari lepas hari ada perubahan hidup kita yang bisa memuliakan Tuhan. Itulah panggilan pertobatan yang Tuhan rindukan, inginkan bagi kita, bagi gerejanya. Mari kita menyerahkan hidup kita, sehingga hari lepas hari lawatan Tuhan, berkat turun dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini boleh memberkati kami, dan biarlah hari lepas hari kami ada pertobatan yang betul-betul hidup kami, keluarga kami, gereja kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena itulah ajakan Engkau, seruan Engkau, daripada kami melihat hal-hal yang mengerikan, kematian seseorang, kematian kelompok, kematian masyarakat yang begitu mengenaskan. Tapi itu memberi waktu bagi kami semua Tuhan, untuk kami bisa menyerahkan diri kami, memperbarui diri kami. Itu jauh lebih baik, dan itu harapan Engkau
untuk kami semua. Kami ingin menyerahkan hidup kami, sehingga bisa mempersembahkan kehidupan kami bagi kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur ini. Amin.